kamu Rampak, ngapain Rampak? Lo itu ngapain Apa kamu pentingnya? dengerin? Ya kalau nggak penting biarin aja, jangan kepanasan. Ngapain sampai naik ke sini? Ya saya naik karena kamu isinya itu fitnah Rampak. Makanya saya mau meluruskan, makanya naik saya ini. Fitnah saya yang mana? Coba sampai urai. Satu. Kamu nggak satu fitnah dulu. gimana? Ayo. Mana Ayo fitnah cari saya? dokter ahli DNA. Kamu bilang para habaib di Indonesia ini dianjurkan tes DNA. Ini sudah fitnah. Loh kok fitnah? Nggak bisa. Kenapa sih nggak mau wong dianjurkan kok Bukan nggak mau. Alasannya Ya, apa nggak mau tes alasannya begini. DNA? Alasannya apa? Dari Nabi Muhammad itu sampai sekarang itu sudah berapa turunan, sedangkan tes DNA kemampuannya itu ke atas itu cuma 5 sampai 7 paling anu itu mentok 7. Sudah saya sekarang bilang, katakanlah umpama 30, sampel jadi nggak masuk itu DNA, berarti kamu sampel fitnah itu. terdekat yang dijadikan sampel itu keturunan terdekat dari apakah yang mau disampelkan itu punya DNA itu yang di Maroko kata kamu tadi? ya Apakah punya dong. DNA? Punya. Mana buktinya? Coba tunjukkan sekarang yuk. Ya, Kalau nggak bisa makanya kamu para habaib itu iya dulu. Sebagian ada yang sudah ada yang tes ajar DNA kok. ini fitnah isinya ini. Bohong kamu Ya, Rampak. kalau kamu nggak bisa bernarasi nuduh saya fitnah gimana sih? Kenapa kok takut dengan tes DNA? Kenapa? Kalau nggak takut ya tinggal tes saja. Kalau sudah selesaikan baru meminta haknya. Kalau memang mereka benar duriah Nabi tanpa diminta, umat sudah menghormati secara otomatis gitu. Terus sekarang diskusi sama sumber fitnahnya itu dari mana? Pak sampean itu nyerocot sendiri, sedangkan pihak lawannya nggak dikasih kesempatan untuk bicara. Sudah saya kasih ngomong nggak mau ngomong sih. Gitu loh. Ya udah waktunya sampean silakan ngomong. Allah, kenapa sih kamu itu kok ngotot DNA narkoba, kok ngotot seperti itu? Soalnya ada yang ngotot jadi duriah Nabi gitu loh. Oke, sepakat. Tak sepakati kalau saya orangnya Rampak. Terus kalau udah Mulai sepakat kapan kamu mau masalah ngapain? nasab ini munculnya masalah nasab ini mulai kapan Rampak? Kalau terbongkarnya belum lama, sudah 4 tahun terbongkarnya. Iya. 4 tahun jalan. Oke, 4 tahun, oke, sepakat Ya, 4 Rampak tahun ya. jalan. Terus kenapa dari dulu itu enggak? Ya oke, kenapa dari dulu tuh enggak ada kata-kata seperti itu, enggak ada Rampak? Karena Coba, dulu mau nanya, belum jawab dulu. terbongkar. Dulu akses data itu masih Oke. terbatas. Dulu tidak ada keterbukaan Oke, akses, siap. Pak. Data-data disembunyikan. Nah sekarang udah enggak. Ya. Siapapun, Oke. anak TK mau anak TK sampai orang tua, asalkan tahu Ya, keywordnya, oke. cari data pasti Ya. dapat. Loh, bentar dulu ya. Kan cuman kiai kerucu-kerucu itu yang debat masalah nasab, Rampak. Kenapa kau bilang kerucu? Ya kan kiai Alasanmu terdahulu apa? itu enggak ada, Rampak. Kamu tahu Loh, kenapa dari kiai-kiai dahulu besar kalau itu? asli ulama, bentar, alasan saya kalau asli ulama ya nggak ada ngebahas masalah itu, nggak ada Rampak. Kamu aja yang merem, nggak mau buka mata, nggak mau buka hati. Coba dibuka mata hatinya. Besar tidaknya ulama itu tidak dilihat Ya, dari coba. berapa jumlah pengikutnya, Kan tidak cuma dilihat dari Imaduddin, seberapa ia Rampak. terkenalnya. Allah. Tidak. Jadi pahami dulu kan itu. cuma Imaduddin kan. Loh, bisa jadi Imaduddin itu kan. Kiai Imad itu bagi saya ulama. Imaduddin Oh, ulama kalau bagi tai. saya itu Duddin. Nah itu terserah kamu, wong. Imaduddin Kamu aja ulama yang tai bukan- Pak Rampak. Ulama su, ulama tai, Lah, ulama wong setan, bagi ulama kamu aja iblis yang itu. bukan duriyah kamu anggap sebagai Ulama duriyah pengikut kok. Dajjal itu. Itu Imaduddin. Itu loh. Ya. Kayak yang bilang Nggak ngaruh, Pak. Itu kebencian itu, nggak ngaruh. saya bukan kebencian, ini fakta, data real. Kalau data sampaikan alasannya apa? Alasannya bilang seperti itu, ya alasannya apa? ini ulama-ulama terdahulu, para wali-walinya Allah difitnah lagi terdahulu, wali Itu nggak Allah ada, Pak, kayak terdahulu. gini, Pak. Gaya Imaduddin Mana tuh wali baru Allah sekarang mana? muncul Imaduddin Kiai Su itu. Nah itu Su. Ya mau kamu bilang su, mau kamu bilang sok, mau bilang kamu alim, ya itu terserah kamu lah. Nggak ngefek buat saya.
Yang jelas saya ini orangnya waras. Kalau ada yang ngaku saya tanya bukti. Kalau ada yang yakin saya turuh tes DNA. Selesai masalah. Kalian ngejak ketemu mau ngapain? Ngabis-ngabisin duit? Hah? Ngabis-ngabisin duit? Lah kualitasnya pengikutnya aja kayak gini kok, gimana nggak rungkat? Kalau saya jadi Habib nggak mau saya punya mukibin kayak kalian, nggak pinter belas begitu. Assalamualaikum Kang Ahmadi, siap. Terapa Pak? Oh, ini Ahmadi lagi ya? Oh ini lagi, ini Kiai Su ini, Kiai Iblis, Kiai Jahanam ini. Kalau narasi itu dilawan dengan narasi, jangan caci maki. Malu-maluin kamu itu. Ayo. Gitu, kamu masih mau mengikuti Bang Sniper? Masih tetap rela bertengkar dengan saudaramu demi mengikuti yang palsu? Hah? Kenapa saya katakan palsu? Karena buktinya sampai detik ini nggak dikeluarkan. Jangankan dikeluarkan, punya aja enggak. Apa fungsinya narkoba itu? Untuk memverifikasi siapapun yang mengaku sebagai durian Nabi, baik individu maupun kelompok. Kenapa nggak mau ke sana? Coba mending tanah sampean dijual semua untuk beliin tiket, biar perwakilan berangkat ke narkoba, gitu aja repot. Monggo Kang Ahmadi, siap. Mendingan Imat itu suruh langsung ngurusi ke narkoba gitu loh, buktikan dulu nanti. Udah jangan bahas Kiai Imat, bahas saya saja yang minta ini saya. Nggak usah bahas Kiai Imat. Yang menyarankan saya, saran saya biar nggak bikin gaduh, segera berangkat ke narkoba. Mau bikin gaduh itu kan kamu, gitu loh. Ya contoh Pak, ini ya kalau ada penjahat tertangkap polisi, apa polisinya yang bikin gaduh? Allah. Gimana sih cara pikirmu itu? Aku nggak ngerti. Oke. Jadi kamu itu Bukan ini ada termasuk kamu itu sebagai kayak polisi ya? Gini Kang Sniper, Termasuk nggak benar ya sama ini? gini Kang Sniper ya. Seharusnya harapan saya dari dulu Kang Sniper, maaf ya. Dulu saya ini adalah orang yang 50-50 ya dalam polemik nasab ini. Iya, saya inget itu dari awal dulu, 50-50. 50-50 kita ngumal ya. Ya. Bahkan banyak orang-orang dari Muhibbin ini yang mau menyadarkan saya gitu agar mengikut mereka. Di antaranya siapa? Ya di antaranya Ustadz Hakim, ada Ali Zen, ya Gus Ali Zen itu, dan juga kalau dengan Kipata dulu saya sering satu komal. Ada Salman Al-Bantani itu. Cuma cara penyampaian ya, tidak bisa menyadarkan saya gitu loh. Mentah dia adalah generasi yang dia selalu bawa apa, bahwa Kiai Imat ini adalah pemecah belah umat dengan adanya kajian Kiai Imat kan gitu kan. Seharusnya harapan saya dari dulu ya, Habib-Habib ini sama halnya yang dilakukan seperti keluarga Wali Songo gitu. Dikala keluarga Wali Songo, keturunan Wali Songo dikatakan batal oleh seseorang yang namanya Bahar, keluarga Wali Songo tidak keluar-keluar kok, tidak menyalahkan kok. Dia malah membuktikan dengan cara apa? Dia mendatangkan narkoba ke Indonesia gitu loh. Harapan saya juga sama halnya dari Habib ini gitu loh. Kalau memang betul dengan adanya protesis ya Kiai Imat, dengan adanya kajian Kiai Imat, kalau merasa Habib ini memang betul sebagai durian Nabi, agar umat di Indonesia ini tidak selalu gaduh setiap hari tiap malam, datangkan dong narkoba. Kalau kamu nggak percaya, ini loh narkoba, biarkan narkoba yang menjelaskan gitu loh Kang Sniper, bukan malah berkuar-kuar Dajjalah, Pikailah, dengan diiringi dengan kalimat barang siapa yang tidak percaya dengan Habib kafir. Ini kan lucu.
Dan juga disampaikan dengan sebuah kalimat, barang siapa yang percaya dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti Habib, sesat. Iya. Ini penyampaian-penyampaian yang menyesatkan, saudaraku. Oke, Ahmadi, saya Ini sepakat. ya, santai dulu. santai Gantian dulu. mau diskusi, mau Al-Quran apa mau ceramah? Mau diskusi apa mau Bukan, ceramah? kan Seharusnya belum aku jawab selesai. dulu. Monggo, silakan. Nah gitu loh, oke. Saya tidak sepakat Ahmadi dengan kata-kata sampean tadi ya. Saya menghormati sampean ya. Oh, kalau nggak percaya sama habaib termasuk dan sebagainya, saya nggak setuju juga Ahmadi. Iya, siapapun mereka, kalau salah tetap salah buat saya Ahmadi. Tapi jangan disamaratakan Ahmadi, gitu loh. Paham nggak maksud saya? Saya sangat paham Kang Sniper apa yang kamu sampaikan. Artinya Kang Sniper ini mau menyampaikan bahwa itu salah, tapi jangan dipukul rata semua, kan gitu kan. Ya itu kan oknum, kan memang yang- oknum kan. Iya, itu yang mau disampaikan Kang Sniper kan kepada saya. Maksud saya Nah, gini itu kan loh Kang oknum. Sniper. Maksud saya gini Kang Sniper, ya harapan saya ya di sini ini kan yang penggaji ya. Penggaji pertama adalah Kiai Imaduddin. Ya, bahwa yang mengatakan dalam kajian Kiai Imaduddin bahwa nasabnya Habib ini tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Sama juga dengan halnya Bahar. Bahar langsung plak-plakan, dia tanpa mengaji ya, tanpa tahu secara jelasnya, dia langsung mengatakan bahwa keturunan Wali Songo ini terputus, tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dua sosok di sini ya, yang Kang Sniper harus pahamin. Seharusnya keluarga Wali Songo ini tidak keluar-keluar, tidak menyalahkan gitu loh. Malah dia membuktikan dengan cara apa? Dengan cara mendatangkan narkoba. Ada nggak sekarang dari Habib-Habib ini mengatakan bahwa keturunan Wali Songo ini tidak tersambung? Sudah nggak ada. Ada nggak sekarang ini yang mengatakan bahwa Habib Wali Songo itu adalah Habib Habaib itu Wali Songo? Nggak ada sekarang. Beda dengan dulu gitu loh. Karena sudah ada kejelasan gitu loh, saudaraku. Harapan saya juga sama seperti RA ini, Habib-Habib ini gitu loh. Kiai Imad mengkaji ya, mengatakan bahwa nasabnya Habib ini tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya langkah yang diambil sama dong seperti keluarga Wali Songo, mendatangkan narkoba gitu. Monggo, gimana dulu? Gimana, ada Mau pembelaan dibantah? nggak? Silakan. Ada pembelaan nggak? Silakan. Atau mau Enakan makan istighfar? rujak belimbing, enak Silakan istighfar siang-siang makan rujak belimbing sama petis Madura, enak banget. Kamu nggak kuat kan dengerin narasinya Bang Ahmadi? Memang itu fakta kok. Jadi biar kamu ini sadar. Pak Kalau Ahmadi orang itu kalau mabuk Homer 40 hari. Yang nggak Tapi kuat kalau itu mabuk siapa? agama, Harapan. mabuk Satu juga. Masa sih Ya, sampean itu manusia mabuk bilang nggak agama. kuat kayak iblis yang Melihat bicara. kealiman seseorang dari Iya, jubahnya. kamu itu loh bilang nggak Pembahaja kuat. itu jubah Memang itu. Ahmad itu siapa? Ahmadi kiai itu bagi santri-santrinya. Bilang nggak Iya. kuat, masih Wah, Beliau kiai, bagi umat kiai. Ya, kalau hanya ingin dihormati, siapa namanya? kalau hanya ingin dihormati, nggak usah ngaku duriah Nabi. Cukup berikan kontribusi kepada umat, sampean akan dihormati. Gitu loh. Nah, ini beda Pak derajatnya itu. Ada orang yang gila hormat, ada orang gila ingin dihormati. Kayak mana coba kalau orang gila ingin dihormati? Kayak kamu Pak. Akhirnya yang hormati ya cuman Lulu sama Bang Sniper ini. Ya orang gila Pak dihormati. Gimana coba? Itu mbok yang Cuman waras. oke, sepakat lah Pak. Oke, yang Sepakat oke, terus. yang nggak waras kan kamu sama Ahmadi ini kan, orangnya cuman beraninya cuman mulut keluar-keluar aja gitu kan.
kamu menyebut nama oknum, saya sebut juga. Kamu itu sebagai apa, Ramba? Saya sebagai orang yang Kamu itu waras. setan bagi saya, Ramba ya. Kamu itu iblis bagi saya, Ramba. Kenapa? Kamu itu provokator Nggak tiap hari, apa-apa, Ramba. Kalau wong kamu kamu. mencaci maki, saya akan mencaci maki, Ramba. Oke? Saya nggak usah Kalau caci, sampean kamu caci enak-enak, aja nggak apa. saya gitu loh orangnya itu. Kalau kita itu sama-sama enak diskusinya, udah nggak Kalau usah langsung kalau kita saya diskusi. itu diajarin jadi Gitu. orang yang taat. Karena kamu itu memang nggak punya otak, Ramba. Sekalipun Otak kamu saya itu ini ditaruh di di- dengkulnya itu loh. Sekalipun saya dicaci maki, nggak apa-apa. Saya lihat yang nyanyi maki siapa. Oh, golongannya setan. Ya udah biarin aja. Namanya setan, emang dia Ya hidupnya udah untuk yang mencaci dicaci, maki yang orang. sama aja. Ini gini. Oh, yang saya caci maki ini siapa? Oh, Rampa. Oh, bagian iblis. Wah, nggak dosa gitu loh, Rampa. Nggak Iya. apa-apa, nggak apa-apa. Ini Saya nggak Rampak, sedih. Rampak Iya, dan iya. Ahmadi, Bang Sniper. Ini Rampak dan Ahmadi Akiu Jongkok. Akiu Jongkok. Bodoh. Aku loh sama. Bodoh-bodohnya. Aslinya saya nggak tahu caci maki Ahmadi. Memang Ya maaf, Akio- saudara Ahmadi Akio ya. kami Saya nggak memang tahu jongkok. caci maki Ahmadi. Rampa Kalau nggak tahu. Akio Berhubung kami saya ini- dipancing nggak marah sama Rampa, ya itulah gitu loh. Saya nggak Terus mau dari kenapa? tadi Nggak apa-apa, enak-enak marah aja, caci maki aja nggak apa-apa. Emang itu habitatnya mau marah gitu apa? kok. Yang dimarahin cuma di dalam HP kan. Percuma kita Rampa. Nggak ada yang percuma, Pak. Ayolah. Sekalipun di HP saya Biasa bisa aja. cari duit di Gitu HP. loh. Kalau diskusi saya aja ya, kan teman tahu sendiri. Kalau dari rekan-rekan saya yang caci maki, itu bukan ukurannya kayak kemarin. Ini Ahmadi tahu. Sampai Ahmadi turun sendiri dari room saya. Saya juga nggak sepakat. Siapapun dia. Oke, coba saya tanya ke sampean. Paham. Kita diskusi ini yang didiskusikan apa? Iya, Apa kamu yang kan didiskusikan? kamu bilang apa dari tadi? Nggak punya otak, kayak yang gini, ya kan, setan. Jangan Terus memancing kamu- amarah. terus kamu Katanya kamu itu tersinggung. kiai tai kamu itu. Kamu tersinggung. Kalau kamu itu tersinggung. memang, ya oke. Kalau kamu itu kiai Rampa, seharusnya nggak jadi maki orang. Kiai tai kamu, paham nggak? Ya nggak apa-apa. Emang saya kemana-mana bawa tai kok. Kenapa? Memang saya kemana-mana bawa tai. Pantaskan gitu loh. Aku loh sama saya loh mulai buka komal, saya nggak tahu kata-kata mencaci maki Ahmadi, nggak tahu sama sekali. Demi Allah. Saya itu paham. Kamu itu akan caci Kalau saya maki nggak kalau dipancing. kamu akan caci maki kalau sudah nggak Kalau bisa kamu bernarasi. mancing, Enggak. loh, bukan seperti itu. Jadi Rampa. kalau Otak ada kamu itu loh, nggak gini kan. loh Bapak, kalau Kamu ada itu dari tadi bilang saya ini setan, kalau kayak begini, ada nggak punya ikan otak, loh, yang goblok amat. Goblok, kalau goblok, ada goblok. ikan yang terpancing, bukan salah yang mancing, tapi salah ikannya terlalu goblok. Iya, Jadi kalau oke, sampean kepancing siap, dengan Bapak. nari saya, Karena berarti salahnya sampean itu goblok. Iya, yang goblok, yang lebih goblok lagi cuman mulut elu Rampa. Nggak bisa, Pak. wong saya mancing, saya dapat ikan kok. Lu sampean kok kepancing Ya Allah, gimana Rampa. ceritanya? Kamu itu orang tolol Rampa, aslinya Rampa. Walaupun saya tolol, saya kan bisa mancing kamu. Kalau kamu nggak tolol, seharusnya nggak caci maki rekan sendiri lah, katanya sama orang umat Islam. Yang dari saya caci tadi. maki siapa? Kok sampean bilang saya setan? Saya nggak Ayo, bilang saya kamu nanya, setan. nanya. Tapi Allah. saya bilang setan dan kamu tersinggung. Jangan salahkan saya. Salahkan hatimu yang mudah gitu. tersinggung. Oh Iya. gitu. Wah, termasuk Iya. saya ini bicara dengan iblis ya. Iya. Nggak apa-apa. Saya bicara dengan iblis termasuk ini ya. Nggak apa-apa. Kamu aja mau kok bicara dengan Wah, iblis. dasar iblis. Nggak apa-apa. Kenapa? Iblis. Iya, Halo. oke. Iblis, kamu sudah sholat apa enggak iblis? Ngomong iblis kok disuruh salat kan bodoh kan? Goblok lagi kan? Iblis Nah, disuruh itu. salat. Loh, kalau Nah, kamu tambah itu goblok memang apa namanya? merasa bukan iblis, kamu gak usah jawab dong. Termasuk kamu iblis dong. Saya itu menghargai kamu, makanya kamu kok nanya Kalau sholat kamu sama itu merasa iblis? bukan iblis, kamu jangan ditanggapi omongan saya gitu loh. 2000. Ya. Udah mentok ya. Allah. Jadi Dari kamu tadi jadi- aslinya enak. Kok kamu malah jadi kepanasan sadar kan, gitu, kamu makanya apa? coba baca Aduh. istighfar. Sampai Jangan kiamat lagi-lagi kamu mengikuti. ikut narasi kamu itu orang goblok kan, Pak. Iya. Mana sih? Saya bernarasi bukan untuk diikuti. Aku kok. mendingan aku bernarasi sama Ahmadi gitu loh. Oh, diluruskan. Betul.
Bahkan kemarin Ahmadi di room saya itu sampai turun. Saya Aku sendiri kecewa saya sama itu Ahmadi. biasa dapat barang jadi. Saya nggak mau kalau harus proses Pak, buang-buang waktu. Jadi kalau sampean udah waras saja nanti ngobrol sama saya. Kalau masih sakit ngobrol sama Oke, kamu. aduh, waktu kamu itu nggak berguna, Mbak. Apa kamu itu? Ya, Nggak ada banyak. Udah ya mentok ya. Monggo Kang Ahmadi. ya. Monggo Kang Sniper, gimana Kang Sniper? Monggo di Ahmadi. Enak Ya, rujak ya. belimbing di, enak rujak belimbing petis Ya, Madura saya- enak di Ahmadi. Yang saya sampaikan ya seperti tadi ya, Soleh. Di Apa sini di? kan ada dua sosok. Di sini ada dua sosok ya. Ya, Pertama pertama sosok di sini adalah orang yang membatalkan secara terang-terangan. Ya, yaitu Bahar. Membatalkan nasabnya keturunan Wali Songo. Ini sosok yang pertama ya. ya. Gimana Sosok terus? yang kedua yaitu Kiai Imaduddin. Apa itu? Dia mempertanyakan mengasih 12 pertanyaan Ya, Habib ini karena dalam penelitian beliau Habib ini tidak tersambung asalnya kepada Nabi Muhammad SAW. katanya Imad. Yang perlu diketahui oleh Soleh ya dan rekan-rekan yang di bawah, keluarga Wali Songo, keturunan Wali Songo ini tidak keluar-keluar gitu loh, tidak menyalahkan, enggak, malah dia mengambil langkah yang sangat konkret. Langkah apa keluarga Wali Songo yang diambil? Langkah dia langsung mendatangkan nakobah ke Indonesia hadir gitu loh. Seharusnya Habib ini juga sama. Jangan hanya keluar-keluar bilang bahwa Ki Imaduddin ini adalah pemecah belah umat, jangan. Seharusnya mengambil langkah. Katanya Habib Indonesia ini 4 juta. Seharusnya mengambil langkah mendatangkan nakobah juga gitu loh. Kalau kamu nggak percaya, ini loh nakobah. Biarkan nakobah yang menjelaskan gitu loh. Ya, ya. Habib Saya ini sekarang memang di. betul nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW Ya, gitu. saya sekarang izin di Ahmadi. Silakan. Kenapa para muhibbin itu bilang bahwa Imaduddin memecah kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia ini? Kenapa? Alasannya begini Ahmadi. Seandainya Imaduddin hanya mencari kebenaran, itu tidak ada masalah Ahmadi. Yang memecah ini ya bukti nyata ini. Imaduddin membuat PWILS itu hanya untuk membenci para habaib, khususnya Ba'alawi. Itu yang dikatakan memecah belah Imaduddin. Maksudnya begitu Ahmadi. Kalau cuma cari kebenaran, oh ini bukan durian Nabi, silakan tunjukkan, tidak apa-apa itu Ahmadi. Tapi kalau memecah belah, nah itu yang tidak boleh Ahmadi. Gitu maksudnya. Soleh, Enggak. saya terangkan. Kalau merasa terpecah belah, ini kan yang dibahas ini pertama kali kan nasab kan, sehingga merasa terpecah belah kan. Umat Islam ini merasa terpecah belah, itu kan ceritanya. Setiap hari, tiap malam saling menghujat dari kedua kubu ini. Seharusnya ya dari Habib ini mendatangkan nakobah ke Indonesia, clear nanti masalah itu. Sama halnya dengan keluarga Wali Songo gitu loh. Mana sekarang ada orang yang mengatakan bahwa keluarga Wali Songo ini terputus? Gak ada sekarang. Gak ada sekarang seperti itu. Kenapa? Karena sudah jelas gitu loh. Seharusnya Habib ini sama dong, seperti itu. Itu yang disampaikan Bang Ahmadi ini benar bagi orang yang waras. Tapi sayangnya sniper sama Soleh ini kan belum waras itu. Gimana dong? Oke, saya menanggapi otak kamu itu rampak yang nggak waras rampak. Ya, saya menanggapi omongan kamu. Kalau omongan Ahmadi saya tanggapi dari tadi ya.
Saya mikir dulu Ramba, ya. Apa yang diomongkan Rahmadi saya masih mikir, ya kan gitu. Tapi kalau omongan kamu itu omongannya orang edan, goblok, gendeng, bahlul, Ramba. Ya. Nggak apa-apa. Saya seneng kok dibilang saya gendeng, bahlul, edan, PKI. Hanya satu, jangan tuduh saya jadi pengikut Pak Alawi. Saya Itu nggak musibah bilang, buat saya saya. nggak bilang mulut kamu, Kamu mau itu bilang PKI. saya Saya gendeng nggak bilang PKI, mulut kamu itu Wahabi. PKI. Bentar, Nggak gantian, apa-apa. ya. Saya nggak Tapi bilang kamu nggak itu apa-apa. orang PKI, enggak ya. Kamu itu goblok, tolol, gendeng, bahlul. Nggak Itu, apa-apa, ya. terima kasih. Yang penting jangan bilang saya, Gitu jangan. aja. Yang Kalau penting omongannya jangan. Ahmadi dari tadi saya tanggapi, saya Oke, resapi. kamu diam. Tapi kalau omongan kamu itu langsung caci maki. Caki maki nggak apa-apa. Jadi tuduh saya sekalipun anjing-anjingin saya nggak masalah. Hanya jangan anggap saya sebagai pengikutnya Mbak Alawi. Itu musibah terburuk sepanjang hidup saya. Ya, jangan tuduh saya jadi pengikut Mbak Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nuduh siapa? Raja Siapa yang mau nuduh kamu Habib Balawi Rampak? Ya alhamdulillah. Berarti Mbak Alawi mah nggak benar. Aduh. Nggak butuh Ramba, ya nggak butuh. Dari Bang Alwi itu nggak butuh orang-orang kayak kamu itu Ramba, ya paham? Alhamdulillah. Minta maaf Mas, dan saya pun lebih tidak butuh lagi Mas ke mereka Mas. Untuk apa Mas? Parasit Mas. Tuh dengerin tuh. Sampah aja ada tempatnya loh. Kok mereka nggak punya tempat sih? Sampah itu punya tempat loh. Sampah itu bisa didaur ulang, tapi kalau parasit nggak bisa weh. Tuh, ayo pembelaannya mana? Korek kok underblong kolorek bunder. Ayo Mbak Wayu. Oke, jadi gini ya. Cara untuk membuat panas habaib. Wah, aku tuh punya resepnya gitu. Resepnya dikomporin. Panas sudah. Gini, caranya begini nih. Bandingkan imigran habaib dengan imigran Cina gitu, atau Oh, imigran saya lebih pilih India. Cina, Pak Wahyu. Pilih Cina saya. Hormat saya sama Cina. Jadi kalau Cina itu kan banyak manfaatnya gitu. Nah kalau habaib itu apa manfaatnya? Cina itu membuat jutaan lapangan pekerjaan. India juga gitu. India dengan apa teknologi tekstilnya sinifasan gitu. Itu membuat lapangan pekerjaan banyak, termasuk tukang jahit dan sebagainya. Bahan-bahan menjadi murah. Nah itu imigran India gitu. Kalau produk Yaman apa Pak Wahyu? Ya nggak ada sama sekali. Itu membebani, kalau habaib itu membebani dengan dawirnya itu. Mereka cocoknya tempatnya di mana Pak Wahyu cocoknya? Kalau sampah saja punya tempat, kalau tempat mereka mana? Ya nggak, tempatnya ya di neraka jahanam gitu. Tuh, denger nggak Bang Sniper? Denger toh? Nah, Jadi kalau kita bandingkan dengan orang-orang Cina, orang-orang India, imigran itu baru ketahuan bahwa bagaimana botolnya itu si Kabib itu. Kabib itu sama sekali nggak berguna. Mereka benalu gitu loh. Mereka hanya bisa mendawir gitu. Kalau imigran Cina, oh banyak. Bikin pabrik kimia. Panas kalau kita ngomongin imigran Cina, bandingkan imigran Cina dengan imigran habaib atau imigran dari India, jadi mereka panas karena telak gitu loh, telak sekakmat gitu, sekakmat, mana mampu memberi manfaat, nggak ada. Jadi Maaf, mereka Pak Wahyu, kalau panas suruh kalungan kulkas 24 pintu gitu loh.
Iya, masukin kepalanya ke itu, ke kulkas gitu. Sniper tuh kan ya gitu. Iya, kelihatan. kepalanya kamu Wahyu. Biar kamu kepalanya enggak putih dan jenggotnya enggak putih Wahyu. Masukkan Enggak, kulkas itu Wahyu. kan. Itu pemanasan Wahyu. Coba kalau misalkan habaib itu yang mendukung itu orang kayak saya, orang kayak Kirapa gitu, itu tesis Kiai Imad bisa paling tidak mendapat kendala gitu. Tapi karena Kabaib itu yang dukung itu orang kayak sniper kayak kamu gitu ya, jadi cepet rungkat gitu loh. Karena kamu sendiri yang merungkatkan, karena kebotolan kamu gitu loh. Coba kalau Mbak Alawi itu berani nguntrak saya gitu ya. Wah, itu paling tidak rungkatnya bisa tertunda sebulan gitu loh. Kalau dia mengontrak saya gitu. Lah kalau ngontrak sniper gitu ya makin cepet rungkatnya gitu. Kontrak kok orang goblok kayak kamu Wahyu. Gimana? Iya gak Kalau bisa kamu goblok bilang kayak pintar, aku. terus yang bodoh kayak apa Wahyu? Jadi gini ya, kalau misalkan aku dikontrak sama Mbak Alawi gitu ya, kamu ya dibuang gitu, pasti dibuang gitu. Jadi kalau misalkan aku nih, terus aku belok arah sekarang gitu, wah itu berapa juta pun aku akan dibayar sama Habaib gitu. Kalau seniper Pak Wahyu, Pak Wahyu. 100.000 aku dibayar Wahyu. 1 miliar gitu. Pak Wahyu, maaf ya, kalau si Soleh dulu ini memang sudah nggak dipakai. Kenapa? Dia sering dimarahin oleh Cupapi. Iya, kalau Cupapi itu lumayan dia gitu, jadi sanggup membuat pusing orang. Lah kalau sniper, kalau Soleh ini ya sampah gitu. Misalkan aku mau gitu ya, udah deh Habaib, kau kontrak aku tak lawat gitu. Emang Ya, laku lo yo Wahyu. Siapa yang mau ngundang? Ngimpi kali. ya bukan mimpi, karena aku nggak mau gitu, karena aku pinter gitu. Nah kalau orang yang dukung itu kayak Soleh, kayak sniper, ya pantas saja rungkat gitu. Nggak bisa berdebat kok gitu. Kalau Udah kali Melayu kok kenapa? Gini. Mohon maaf teman-teman semua, kita ini seagama. Ayo kita mikirkan masalah ekonomi saja deh. Ayo enakan ekonomi, gimana caranya ini untuk mengatasi kemahalan harga. gampang itu caranya, Jadi kita kita beri kesempatan kepada imigran Cina, kita buang imigran Yaman, langsung ekonomi kita akan maju gitu loh. Jadi kita itu ekonominya tersungkur tuh gara-gara Habaib itu bikin goblok gitu, ngerti nggak? Kalau kita pengen maju, nah, Inflasi tinggalkan naik terus itu Habaib. gara-gara imigran Tarim leh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi jangan wabarakatuh. dipotong dulu ya. Saya mau anuin ya. Kepada Bang Rampa atau semuanya, kalau kita ngomong sama para penganut Muhyiddin, jangan pakai bahasa yang sulit untuk dicerna, pakai bahasa yang sederhana aja. Soalnya nanti ada istilahnya itu nggak bisa cerna karena SDM-nya itu ya kita tahu sendiri gitu loh. Jadi mohon kepada teman-teman atau saudara-saudaraku pakai bahasa yang sederhana itu aja wis. Biar Ya. nggak gitu. Sesuaikan dengan SDM. Iya, Itu karena aja ya. Iya. Mohon maaf. Kalau lihat Soleh kayak lihat sniper gitu, dia makin rungkat gitu. Jadi kalau saya jadi Habaib gitu ya, itu sniper sama Soleh itu tak lempar batu gitu, nggak boleh ngomong gitu. Karena gara-gara mereka itu Maaf, Pak Wahyu. seolah-olah itu pengikut Habaib itu kayak Soleh kayak sniper itu. Gitu loh. Maaf Pak Wahyu, saya potong kalimat Pak Wahyu. Saya kritisin kalimat Pak Wahyu sekarang. Boleh Pak Wahyu ya, saya kritisin kalimat Pak Wahyu. Silahkan. Oke. Saya kritisin kalimat Pak Wahyu karena masih mengatakan Habib Habaib. Padahal kalimat Habib ini adalah gelar yang diberikan Allah kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya Habib ini bermakna orang yang dicintai, maaf,
Apakah Pak Wahyu masih percaya dia itu seorang dzurriyyah Nabi? Tidak. Jadi jangan dipanggil Habib, dipanggil Kabib gitu loh. Oke, Jangan Habib. Nah, terima kasih koreksinya gitu. Jadi Kabib gitu. Jadi gara-gara Soleh, gara-gara mulutnya sniper itu Kabib itu seolah-olah dinilai oleh masyarakat, ya pengikutnya seperti Soleh, seperti sniper. Iya, sing ngamuk itu cuman golongan Dia buat rungkat cepet ngamuk tuh. Dididik ngamuk. Aduh min aku. Padahal wong kayak awaan ini kan ndak tahu ngamuk kan, masih di dono popo. Lah nopo panas. Santai ae. Nek aku